Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gerhana. Kali ini kita coba bersilaturahmi dengan Kang Tatang yang sempat menjadi trending topik di Gerhana Channel. Kali ini coba kita bersilaturahmi di tempat tugasnya, yaitu di MTS Nurul Ihsan yang berada di Desa Cibadak, Kecamatan Sukamawar. Dan ini adalah Kang Tatang. Ini Kang Tatang yang sempat kita menjadi trending topik di tim Gerhana Channel. Sejak kapan terjun ke pendidikan? Ke pendidikan saya keluar MTS. Dulu itu MTS-nya bukan MTS Amur kan, MTS itu masih kelas jauh dari Riyad Wijana Jongo. Oh iya, Jongo. Itu keluarnya saya lulusnya ya tahun 1989, kemudian tahun 90 saya terjun di bidang dagang buah cengkeh sama padi. Nah, setelah itu 1 tahun saya nggak mau atau keluar dari dunia bisnis perdagangan tersebut, maka saya terjun ke bidang pendidikan, yaitu membuka madrasah diniyah. Cuman itu satu atap dengan SD Sukamulya. Itu muridnya mencapai 115 orang. Pada tahun berapa itu? Pada tahun 1991, ketika kepala desanya pejabatnya itu Pak Sudarwino, orang itu orang Jongo. Berarti dari tahun 1991 mengajar di sudah dunia, mulai mengabdikan diri untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya, paginya itu SD, kemudian keluar guru SD sama muridnya, kemudian jam 1 masuk lagi. Itu cuman muridnya itu juga, cuman beda guru, beda waktu dan bidang studi aja. Yang diajarkan saya khusus pelajaran agama macam tarikh, fikih, kemudian nahwu sorof, kemudian insya, ada imla. Pokoknya yang itu aja. Berarti Kang Tatang itu berangkat dari pendidikannya itu dari pendidikan diniyah. Ya. Kalau Kang Tatang ini karir utamanya itu di pendidikan, apakah ada karir yang lain gitu? Ada di bidang yang lain maksudnya. Selain pendidikan Di gitu. pendidikan juga saya mencoba terjun di bidang pertanian, itu ngebut. Kebunnya kebun apa? Kebun cengkeh. Oh, cengkeh. Nah, ini multiguna ternyata Kang Tatang. Selain dia di pendidikan, beliau pun mengabdikan diri yaitu di pendidikan, dan itu di bidang pertanian. Luar biasa, sangat multi talenta ini. Jadi sekarang itu rumah Kang Tatang itu di Cibakatu. Kalau kesini naik motor apa jalan kaki? Motor sih ada, bukan istilahnya lain aku lah. Karena bisa jadinya, karena bisa karena bisa jadi harus jalan kaki. Jadi lebih baik jalan kaki lah. Lebih baik jalan kaki. Sekalian olahraga. Daripada naik motor itu berbahaya. Kalau tugas di MTS Nurul Ihsan ini hari apa saja Kang Tatang? Hari Senin sama Selasa asalnya, dikarenakan anak saya ini dari MI apa? Betul. Tarbiyatul Fala ngalih ke sini atau pindah ke sini. Jadi saya istilahnya mengajarnya sampai hari Kamis. Soalnya anak saya nggak ada temannya di Cibakatu di sini. Oh gitu. Jadi sekarang fokus di sini berarti dari hari Senin sampai hari Kamis. Seolah-olah baringan sebudak gitu. Cek istilah itu mah fardu kapaju sunat kapilah. Luar biasa. Buhun kasuhun gitu, sarak kabawa gitu. Lamun cek istilah orang Bandung gitu, leheo kasusut kumis kabaut gitu. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Ciri khas Pak Tatang itu. Sekali melangkah 2-3 pulau terlampaui. Sunnah kacumponan wajib kalaksana. Itu adalah pelajaran buat kita. Kadang orang mah wajib itu komo di sunnah. Kang Tatang itu dalam bertugas pun seperti itu. Sunnah kalakonan, wajib kalaksana. Luar biasa.
Kalau Kang Tatang ini udah usianya udah berapa tahun? Udah itu secara administrasi itu sudah 51 tahun itu September barusan 9 September. Oh, baru ulang tahun. Ya. Luar biasa. Harusnya kemarin kita kesini pas Kang Tatang ulang tahun. 8 September ya 8 September tahun 1970. 1970. Iya. Berarti udah hampir kepala 4 ya. Kepala 51, Kepala 51, 51. 5 ke atas. Tahun. Ya, 5. Kalau Putra punya berapa anak? Punya Udah punya cucu belum? belum punya ini juga yang sekolah ke MTS ini baru 13 tahun sekarang. Yang di Solo adiknya baru 1 tahun. Berarti anak itu punya berapa? Punya 2. Punya. Kalau istri 1. Pengen nambah lagi. Belum ada kepikiran kalau nambah ya? Enggak ada kepikiran. Nggak ada kepikiran. Enggak ada belum. Luar biasa ini Kang Tatang ini. Jadi selain di sekolah, Kang Tatang ini berarti berkebun. Berkebun udah punya anak 2. Yang pertama sekolahnya apa? MTS. MTS. Yang kedua Baru 1 tahun. baru 1 tahun. Sebelum Berarti jaraknya jauh ya itu ya kelahirannya. Jadi Kang Tatang ini sosok yang sederhana, tapi beliau tetap tekun dan istiqomah menjalankan tugasnya. Mulai dari tahun 1991 sampai sekarang beliau masih berkibar di dunia pendidikan untuk mencerdaskan, dan beliau ini keahliannya adalah di bidang pendidikan agama. Dan luar biasanya beliau itu tetap menularkan atau menyampaikan ilmu-ilmu agama, karena beliau ini adalah salah satu di Nurul Ihsan ini yang bergerak atau di bidang pendidikan agama Islam. Dan dia selalu istiqomah, selalu sederhana, dan perjalanan dari rumah ke sekolah dia tetap tadi jalankan. Yang pertama sehat, yang kedua beliau tetap ingin melestarikan alam, melestarikan pendidikan yang Islami, dan cukup luar biasa dari sosok Kang Tatang ini. Kalau Kang Tatang kalau hari libur itu kerjanya dia kan, kalau pendidikan berarti Senin sampai Sabtu ya. Kalau Minggu itu diisi dengan kegiatan apa? Sabtu juga saya sudah dijaga di sana di Curug. Oh, Di wisata. Di wisata. Oh iya. Kalau hari Jumatnya ke kebun. Kebun, kalau Iya. Jumat kebun, Sabtu Minggu berarti di wisata. Ini dia tak kenal lelah untuk menafkahi keluarganya, dan yang patut kita harus digarisbawahi, walaupun kesederhanaan dia tetap menyekolahkan anaknya untuk menjadi generasi yang lebih baik ke depannya. Itu adalah pelajaran kita, jangan pernah mengeluh di ekonomi yang sederhana, tapi beliau tetap menyekolahkan anaknya untuk menjadi Kang Tatang berikutnya. Luar biasa. Tatang ukurannya berapa? Ukuran sepatu apa? Ukuran sepatu Kang Tatang, nomor sepatu Kang Tatang. Nomor 41. Nomor 41 rekan. Boleh lihat ya sepatunya? Hah? Boleh lihat ya sepatunya? Sepatunya? Iya. Sepatu begini. Sepatu karet, lantaran kalau sepatu biasa pertama mahal, 2 cepat rusak. Ini sosok pendidik dengan sepatu sederhana ini, tapi mampu mencetak generasi-generasi yang Islami, generasi-generasi yang penuh dengan dedikasi dalam pendidikan. Mudah-mudahan dari sepatu sederhana ini kita bisa menangkap ilmu, bahwa dari kesederhanaan bisa menjadi mutiara-mutiara di akan datang. Dari ngerokok kalau kan Ya, ada terima delay. kasih. Untuk selanjutnya kita mau tanya-tanya dulu nih pandangan Bapak Kepsek mengenai sosok Pak Tatang selama mengajar di sini. Bagaimana tanggapan penilaian Bapak Kepsek, yaitu Bapak Entis Tisna SPDI? Bukan Sule ya, bukan Sule ya. Kalau Sule mah Kalau aja ketukar sama Kiai Haji Tisno. Sama itu. Ya, kita simak aja pendapat Pak Kepala Sekolah terlebih dahulu mengenai sosok Pak Tatang, bagaimana pandangannya dan lain-lain. Enggak, Bapak. Untuk sosok Pak Tatang sendiri, yang pertama saya alhamdulillah ya, ini suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dipertemukan dengan guru saya pribadi, yaitu 2004-2007 yang di MTSSA Nurul Ihsan.
Makanya sangat membanggakan sekali, terutama sosok Pak Tatang ini emang idola saya di waktu saya MTS ya, Di Anur khusus ya? di Anur ya. Sebutin. Terus yang pertama kami pun tak menyangka Pak Tatang bisa gabung di MTS SA Nurul Ihsan. Apalagi pertama pertemuan itu tidak disangka ya Pak, Bapak silaturahmi ke rumah, ibaratkan suatu hormatan bagi saya. Nah, sosok Pak Tatang ini alhamdulillah SK-nya 2021 sudah di SK-kan di MTS SA Nurul Ihsan, dan di sini menjadi sosok yang legendaris lah, bukan hanya ilmunya tapi emang suri tauladannya. Emang semua dewan guru ini memberikan jadi contoh yang bagus di MTS SA Nurul Ihsan. Mudah-mudahan dengan hadirnya sosok Pak Tatang di MTS SA Nurul Ihsan memberikan warna baru dalam bidang agama. Amin. Amin. Kang Ajat. Udah. Udah? Berarti ya. Udah. Kalau Kang Tatang ini honorer apa gimana? Ya honorer. Masih honorer. Sebulan berapa gaji sama Pak Menteri? Berkah lah. Iya. Berkah. Sebutin aja Pak. Gaji per bulan berapa? Berapa digaji sama Pak Menteri? Kemarin 2 bulan berapa? Per 3 bulan itu 1.152 ya. Iya. Oh, berarti Per 3 kalau bulan. per 3 bulan itu. 3 bulan. Jadi kalau Satu 1 juta 1.152. berarti sekitar 300 lah. 350-an teman-teman. Kang Tatang mengajar di Nurul Ihsan ini, inilah honorer-honorer yang ada di sekitaran Sukamakmur, khususnya di Kabupaten Bogor. Walaupun dengan honor yang ya katakanlah kalau untuk zaman sekarang ini sangat minimalis, kalau dari cukup mah jauh, tapi honor itu nggak jadi patokan utama untuk mengabdi, untuk mencerdaskan. Dan untuk para pemangku jabatan yang ada di Kementerian Agama, tolong perhatikan honorer-honorer yang seperti Kang Tatang ini, yang dengan penuh cinta, penuh ketulusan dia tetap mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa. Berarti sebulan itu per 3 bulan berarti ya? Ini per 3 bulan. Per 3 Tewe. bulan. Per tewe. Cukup nggak kalau segitu? Di pandang cukup sih nggak cukup. Pakangan di kanjang lainnya. Terus Ya, kenapa ya, nih ya. Kang Tatang nih? Itu kan honor segitu, tapi Mau. kenapa Kang Tatang masih mau ngajar dengan honor yang ya katakanlah kecil? Apa yang menjadi niatan Kang Tatang kok masih mau ngajar walaupun dengan honor yang cukup kecil? Ya utama nama harus supaya Bisa. menjiwai. Jadi ai honor mah henteu ditinggali lah. Iya, harus supaya. Lillahi ta'ala. Itu Kang Tatang itu luar biasa. Honor nggak jadi patokan, tapi memanfaatkan ilmu yang dia tahu, mentransfer ilmu yang dia miliki, dia coba untuk ditularkan ke anak-anak. Oh, eta berarti ciptaan ciptaan Allah. Ini Pak Tatang, pahitnya menjadi guru itu apa? Pang pahitnya dari jadi guru. Pahit. Naon tak pengalaman Kang Tatang selama jadi guru, pengalaman paling pahit menjadi guru itu apa? Paling pahit itu pokoknya mau selalu murid nu nakal ya. Alumni tapi. Jadi yang paling pahit itu ketika punya anak didik yang nakal. Iya. Bukan gaji berarti ya? Bukan. Bukan. Tetap gaji itu nggak dinilai sama Kang Tatang ini. Tapi ketika punya anak didik yang sifatnya ya bandel di usianya, Kang Tatang itu khawatir kenakalan itu terbawa ke dewasa, dan itu menjadi kekhawatiran, dan itu menjadi salah satu kisah paling pahit ketika Kang Tatang mempunyai siswa atau anak didik dengan karakter nakal. Karena apa? Yang pahitnya itu buat Kang Tatang itu bukan apa-apa. Takut kenakalan itu terbawa menjadi dewasa, dan Kang Tatang akan menjadi bersalah ketika
anak didiknya tidak berhasil. Kalau pahitnya Kang Tatang, itu kan pahitnya ya, punya siswa yang nakal. Perjalanan nggak pahit berarti ya, jalan kaki dari rumah ke sekolah nggak pahit ya. Pernah jatuh nggak Pak Tang? Pernah jatuh. Meleset gitu. Pernah jatuh baju CP jadi baju biru lukut. Dikasih lipis, Karawang dikasih itu, bakatu, karawang lain itu. perbah. Kerabalong. Lain kerabalong Pak, jadi aya teh batunya anu ka di desa ieu nu arek ka arah Bakan Efek Sumamur kan seur batunya nah teh kepungkur batu keneh samemeh dicor. Eta di Soledad Kusuk apa? lukut motor digas ti handap. Langsung mati mesinnya kan ti golek Pak ngobrol kadina ka kanan muka kiri muka kiri perbah ka depan luhur Pak. Kapal itu mari ta. Jadi baju CP jadi warna Warna lukut. lukut. Lukut eta mah. Kisah yang luar biasa, kisah yang luar biasa. Kalau menurut itu kan perjalanan Kang Tatang ya, sampai jatuh, jalan kaki, sampai pernah berhenti mendidik karena emang tidak mempunyai bangunan untuk dunia tersebut kan gitu. Itu kan kisah-kisah pahit Kang Tatang selama di pendidikan. Kalau yang manisnya itu apa Kang Tatang? Selama jadi guru itu apa sih yang menjadi Kang Tatang itu tetap semangat, tetap istiqomah di dunia pendidikan walaupun gaji yang tadi per bulan hanya 350, apa yang membuat Kang Tatang itu udah di pendidikan pokoknya di pendidikan gitu. Motivasinya naon tah gitu tah. Karena melihat murid saya banyak yang sudah berhasil. Itu adalah kebanggaan Kang Iya. Tatang. Ketika siswa Kang Tatang, anak didik Kang Tatang berhasil, itu adalah menjadi kepuasan tersendiri Iya. Kang Tatang. Iya. Sampai sekarang semangat Mbak. Luar biasa. Masih si contoh. Itu adalah buah dari kepuasan Kang Tatang itu melihat anak didik Kang Tatang sukses. Iya. Gak apa-apa Kang Tatang masih tetap seperti ini. Enggak apa-apa. Luar biasa. Yang terakhir, penanya buat saya yang terakhir. Saya pengen Kang Tatang memberikan pembelajaran buat kami-kami yang muda ini. Kunci hidup itu supaya seperti Kang Tatang tetap ikhlas, sederhana. Kudu kumaha sih gitu. Naon sih tah anu mantak Kang Tatang tetap istiqomah seperti kieu. Aya nu ngora mah pan lamun eueuh duit mah tarang ajar. Terang aja ya. Jadi angkat PNS ngaramu. Ngamuk. Ngamuk. Kang Tatang mah gaji terus 50 bae. Jalan kaki bae. Nepikeun KCP menjadi warna lukut bae. Tah dasarna Kang Tatang tetap ilas itu kumaha sih? Carana kitu. Dasar mah pokoknya kudu kuresep we. Segala bab ge, segala bidang ge. Lamun saya resep mah pasti ada keinginan. Saya resep ikan resep mah Jadi Kang Tatang itu ngajar itu banding ku resep lah. Heeh. Senang berarti kalau ngajar itu senang ya? Kalau kita mah ketemu cewek baru senang. Berarti kalau kata Tatang mah ketemu anak-anak didik Kang Tatang itu menjadi suatu kebahagiaan dan kesenangan. Iya. Ya misalkan saya di sekolah misalkan aya murid 30. Piraku anu ngucapkeun salam ka urang eta kudu malah nu dijabah. Berarti semua juga manusia itu kan ingin selamat. Piraku di antara 20 eta teh kumaha lebih ti 20 nya anu ngucapkeun salam ka urang berarti ngaduakeun salamet nya. Piraku kudu aya nu teu dijabah saurang ge eta. Breng pisan istimewa nu teu didinya. Poin yang luar biasa Kang Tatang yang tetap seperti ini dengan penuh sederhana, yaitu tadi ketika ketemu anak didiknya itu adalah salah satu kebahagiaan, dan yang diharapkan bukan apa-apa dari siswa maupun dari sekolah, yaitu doa. Kata Kang Tatang tadi, kalau misalnya kita punya siswa 20 siswa dengan mengucapkan salam Assalamualaikum seperti itu, karena itu adalah doa untuk memberikan keselamatan. Itu adalah salah satu yang selalu Kang Tatang ingat dan yang selalu Kang Tatang membuat bahagia. Jadi nggak mungkin dari 20 anak memberikan doa selamat buat Kang Tatang akan mempunyai dan mendapatkan keselamatan buat Kang Tatang. Doa itu yang sampai Kang Tatang sekarang masih sehat, bugar, dan terus berkarya di dunia pendidikan. Satu katanya, apa yang mau
Pak Tatang sampaikan kepada alumni-alumni Pak Tatang, murid-murid yang telah sukses? Ada yang mau disampaikan? Pesan-pesan ke anak-anak didik yang hari ini telah sukses. Pimpinan dan segala macam lah. Amanat lah ya. Sok mengakang Tatang. Arek nyarios naon tah? Curahan. Kak, anu pernah dididik, anu pernah diajar ku Kang Tatang, ayeuna tos menjadi orang-orang yang sukses. Rek nitip kata naon tah? Mah pokoknya mah nitip kata jadi istilahnya aku bener we istilahnya mah. Nah, kudu bener soalnya aya di mana wae ge bener mah istilahnya pasti bakal selamat. Ya. Pasti bakal selamat bener mah. Di mana wae ge. Kan lamun teu bener aya dina posisi naon-naon ge biasa cilaka. Kudu bener. Lain kudu pinter nya. Soalnya cek Kanjeng Nabi ge pancekanjeng Nabi kun aliman walatakun jahilan, kudu jadi mana jalma pinter jalma ngarti. Jadi teki ikulah jadi mana jalma bodoh bisa akhirnya istilahnya cilaka. Jadi teki ieu kata Nabi kita kun mahiron walatakun jahilan, kudu jadi mana jalma pinter. Kan loba jalma anu pinter tapi kabalingar kitu nya. Karena ieu loba anu nyaho kana hukum tapi mana kok kenapa terjerat oleh hukum? Para hakim, para polisi karena hukum bukan istilahnya untuk dihafal. Entah aya istilahnya teu wafhamu lain kudu dihafal hukumna. Jadi kudu samina wa ta'na teh ya kudu didengar dan harus ditaati. Banyak para hakim, para istilahnya jaksa yang kena hukum, bukan tidak tahu hukum karena tidak samina wa ta'na, tidak didengar dan ditaati, maka itulah kejadiannya terjerat oleh hukum. Jadi lain kudu pinter tapi kudu bener. Kudu bener. Soalnya katakan Nabi kun aliman. Aliman mah bimakna pinter bener gitu. Lamun kun mahiron nah eta berarti pinter doang. Ya kamu ya. Selanjutnya Pak Tatang, apa yang mau Pak Tatang sampaikan kepada para pemangku kebijakan pemerintah baik di level kecamatan ataupun kabupaten, provinsi ataupun bahkan ke level nasional? Ada yang mau disampaikan? Harapan ataupun saran yang perlu Pak Tatang sampaikan pada lewat media gerhana ini? Ada udah honor perhatikan. Sok harapan Kang Tatang. Ya yang perlu saya sampaikan ini dikarenakan saya istilahnya di pendidikan, ini mohon diperhatikan di bidang pendidikan. Soalnya kalau suatu negara atau suatu bangsa itu tanpa ilmu, sedangkan ilmu itu dari pendidikan. Jangan-jangan kita sekalipun Nabi juga harus ilmu dulu, harus istilahnya menimba dulu ilmu, apalagi kita. Nah, suatu bangsa atau suatu komunitas masyarakat kalau tidak berilmu, jangan harap bahwa negara itu atau organisasi itu akan maju, karena segala bab juga harus pakai ilmu. Man aroda dunya palaihi bil ilmi wa man arodal akhirati palaihi bil ilmi wa man aroda huma palaihi bil ilmi. Sajal manu hayang dunya kudu jeung ilmuna, sajal manu hayang akhirat jeung kudu jeung ilmu, jeung sajal manu hayang dunya jeung akhirat kan kudu jeung ilmuna. Jadi suatu bangsa oge sekalipun istilahna gunung madu lautan gunung salju lautan madu sumber daya alamna, lamun sumber daya manusia na istilahna tidak mampu, pasti itu jangan harap istilahnya negara itu akan maju. Contoh soal negara Indonesia dengan Jepang, belakangnya sama, tahun 1945 negara Jepang rusak, negara Indonesia rusak. Cuman kerusakan tersebut itu berbeda. Kalau negara Indonesia rusaknya akibat dijajah oleh beberapa bangsa, diantaranya ada Spanyol, ada Inggris, kemudian ada Belanda, kemudian ada Jepang. Kalau Jepang karena dibom atom oleh Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, kemudian pada tanggal 9 Agustus juga pada tahun 1945 juga itu dibom atom. Jadi kedua-duanya antar negara Indonesia sama melangkahnya, sama kerusakannya, cuman kerusakannya yang berbeda. Berarti kalau Jepang hancur karena dibom atom oleh Amerika Serikat, kalau Indonesia akibat lama dijajah oleh beberapa bangsa. Jadi istilahnya dua kehancuran yang sama dengan dua penyebab yang berbeda. Tidak ada bedanya dengan begini. Si A sakit perut karena kelaparan, si B sakit perut karena
misalkan Tes betis lah. kalau batin beranahar itu sama-sama sakit perut. Kok kenapa sekarang negara Jepang sudah menjadi negara terkemuka di bidang di bidang industri, sedangkan Indonesia itu ketinggalan. Itu kuncinya karena Indonesia tidak memperhatikan kurang memperhatikan di bidang pendidikan. Jadi begitu para pemangku dan pembuat kebijakan. Senyum Pak. Kan sambil senyum nggak apa-apa. Kan kita punya ilmu Gali tidak sama luar biasa. Penggalian pengetahuannya, penggalian pola pemikirannya itu. Bangsa kalau ingin maju, yaitu yang pertama adalah berilmu, harus punya bangsa yang berilmu. Dan luar biasanya Kang Tatang nitip salam buat para pemangku dan pejabat-pejabat yang ada di pendidikan maupun Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan. Tolong perhatikan dan tolong perhatikan para guru honorer yang selama ini masih ikhlas beramal untuk memberikan ilmu bagi generasi-generasi yang akan meneruskan generasi-generasi yang lebih baik untuk memajukan Indonesia ini. Titik Kang Tatang itu, tolong perhatiannya untuk para penggiat pendidikan yang ada di Indonesia ini. Karena negara akan maju ketika negaranya itu mempunyai ilmu seperti itu. Oke, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.